Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Nah, klise yang kita sering dengar adalah kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Sering banget ya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Ya, fenomena dan realitanya kekerasan sering mengakibatkan viral, sering mengakibatkan berita yang menjadi atensi politisi dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam berita di atas? Berita di atas itu menunjukkan bahwa ada seorang pasien sakit lambung ke poliklinik, kemudian dikasih obat, tidak puas, sakitnya tidak hilang, minta penanganan lebih agresif, tanda kutip ya, lebih intensif lah. Kemudian karena mungkin fasilitas tidak ada atau karena berbagai alasan, dokternya kirim pasien ke UGD. Nah, pasien nggak terima dikirim ke UGD, dia marah sehingga kekerasan terjadi. Saya mengidentifikasi ada dua masalah di balik banyak kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Masalah pertama adalah peresmian klinik rasa rumah sakit. Jadi ketika suatu kepala daerah atau politisi meresmikan rumah sakit atau meresmikan klinik atau meresmikan puskesmas, ada kesan bahwa fasilitas ini bisa menangani segalanya. Coba eksperimen deh. Kamu rakyat biasa, saya rakyat biasa. Kamu di daerahmu, coba tanya kalau kamu kenal politisi di sana. Kamu tanya langsung, Pak, puskesmas ini atau klinik ini atau rumah sakit ini bisa nanganin apa aja? Nah, jawaban beliau, kemungkinan besar jawaban beliau adalah hampir semua. Dari sakit gigi sampai stroke, sampai serangan jantung. Bahkan di televisi media massa tidak jarang melaporkan kemampuan puskesmas yang luar biasa atau kemampuan klinik yang luar biasa. Pasien kecelakaan bus atau tabrakan beruntun mengalami luka berat, dirawat di klinik terdekat atau dirawat di puskesmas terdekat. Saya mendengar berita itu terus terang kaget dan wow gitu, wah ternyata dirawat di klinik dan puskesmas terdekat, berarti klinik dan puskesmas terdekat itu hebat. Dan itu bukan nyinyir, karena untuk merawat pasien kecelakaan dengan luka berat, itu kemungkinan harus butuh X-ray ronsen, butuh CT scan, butuh kamar operasi, butuh dokter spesialis yang standby untuk datang langsung operasi emergensi. Kalau klinik atau puskesmas punya itu luar biasa. Luar biasa daerah tersebut. Tapi pada umumnya, sebagian besar lembaga kesehatan ataupun perorangan seperti praktik pribadi saya gini, itu memiliki keterbatasan masing-masing yang kita jual ke masyarakat. Jadi istilahnya kita itu ketika menerima pasien, kita punya ekspektasi bahwa ini bisa kita tolong atau tidak bisa kita tolong. Karena kita kenal dengan kemampuan dan keterbatasan dari fasilitasnya kita. Nah, ini harus dijelaskan etik kepada pasien. Nah, ini yang jadi mulai dari masalah ini lahir mulai dari sini. Ketika pasien diterima tanpa mendapatkan penjelasan tentang keterbatasan fasilitas kesehatan yang dimasuki. Pasien serangan jantung datang ke saya. Saya itu wajib secara etik bilang, saya nggak bisa nolong kamu. Kalau pasiennya bilang, dok tolong aja dulu ya, saya tolong sebisanya. Tapi ya sambil tolong saya bilang, ini akan berakhir meninggal atau cacat jantung. Karena saya nggak punya alteplase, saya nggak punya percutaneous cardiac intervention. Saya nggak punya troponin CKMB, saya nggak punya EKG.
Jadi ini adalah pertolongan yang buta dan berbahaya. Itu etik, itu harus dijelaskan ke pasien. Jadi pasien tahu bahwa, oke, saya terima pelayanan yang salah, tapi saya tetap lanjut. Itu haknya dia. Ya saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Meskipun salah, pasien tahu. Ini basic nih. Ini dasar nih. Karena jangankan dokter deh. Kamu masuk restoran, kamu order kopi, datang teh, kamu pasti marah. Salah kamu mukulin waitressnya, salah kamu mukulin kokinya, tapi kamu berhak marah. Kenapa? Karena waktu kamu order kopi, dia langsung pergi ke belakang. Dia nggak bilang bahwa kopi kita habis, kita cuma bisa bawa teh, boleh apa enggak. Sama seperti layanan kesehatan. Layanan kesehatan itu wajib dan etik menjelaskan kemampuan, batasan yang dia miliki ketika menerima pasien. Bahasa dokter kok muter-muter sih? Maksudnya apa? Maksudnya gini, kamu coba lihat ke rumah sakit mata. Kenapa disebut rumah sakit mata? Dia mau mengatakan pada masyarakat, semua gangguan mata saya bisa. Dia bukan cuma mengatakan itu. Dia bilang, saya tidak bisa dengan gangguan jantung, gangguan kebidanan, gangguan patah tulang. Dia bilang ke masyarakat, saya bisa semua gangguan mata. Hanya itu. Inilah ciri rumah sakit yang aman, kan? Dia bilang, itu batasannya saya. Rumah sakit otak, semua gangguan otak dia bisa. Anda datang patah tulang, ya dia tanya, ngapain ke sini? Kira-kira kayak gitu. Rumah sakit jantung, semua kelainan jantung dia bisa. Anda datang dengan gangguan mata, ya dia tanya, kenapa ke sini? Rumah sakit ibu dan anak sama. Jadi, dengan melabel rumah sakit atau kliniknya sebagai sesuatu layanan tertentu, itu sudah komunikasi yang sangat baik kepada masyarakat. Mengatakan batasan dan kemampuannya, itu yang etik, itu yang benar. Nah, kekerasan terhadap tenaga kesehatan dimulai dari kegagalan menjelaskan batasan ini kepada masyarakat. Ini yang sering terjadi di daerah. Bahwa satu klinik kecil atau satu puskesmas itu seakan-akan bisa melayani semua. Sehingga ekspektasi pasien jauh melebihi kemampuan dokter dan fasilitas. Karena yang tadi saya bilang, ketika buka klinik, kepala daerah yang pendukungnya banyak itu dia sampaikan bahwa ini bisa melayani semuanya. Padahal dana dan fasilitas nggak bisa jelas. Ekspektasi pasien gini, jauh di atas kemampuan dokter, kemampuan fasilitas di sini. Kekecewaannya kan beda jauh. Ini akan berujung kekerasan. Nah, Dok Leo kok nggak menjelaskan aja bagaimana kemampuan tiap-tiap klinik atau rumah sakit atau puskesmas. Nah, mungkin karena tiap puskesmas itu beda-beda kemampuannya, tiap klinik itu beda-beda. Ada klinik yang sampai bisa menyediakan dokter spesialis, poliklinik setiap hari, menyediakan EKG, stres EKG, mungkin punya CT scan, mungkin punya ekokardiografi, punya USG 4 dimensi. Ada klinik yang juga sama disebut klinik, disebut juga klinik utama, tapi mungkin dokter ahlinya cuma satu. Fasilitasnya tidak ada. Hanya aja kamar praktek aja. Sama perawat, sama kamar tindakan. Kira-kira kayak gitu. Jadi, beda-beda. Dan bukan tugas saya untuk menjelaskan kelebihan dan keterbatasan tiap fasilitas kesehatan. Ya, kewajiban fasilitas kesehatan bersangkutan. Lagi, bukan kewajiban saya menjelaskan restoran mana yang punya kopi, restoran mana yang punya teh saja. Tapi restoran bersangkutan ketika kliennya, ketika tamu restoran tersebut datang order kopi dan dia nggak punya kopi, dia nggak boleh hanya langsung kasih teh, minta kliennya minum lalu bayar. Jadi harus jelaskan bahwa dia nggak punya kopi. Jadi itu tugas masing-masing. Nah, memanage atau mengatur, menjaga ekspektasi masyarakat dan ketersediaan fasilitas ini sangat penting. Inilah yang menyebabkan perbedaan dan kesenjangan ini yang menyebabkan kekerasan terhadap tenaga kesehatan.
Pasien dan masyarakat maunya di sini. Ternyata kita jualnya di sini. Dan bukan salahnya kita. Memang fasilitas dan kemampuan kita di sini. Ya udah, itu tinggal tunggu waktu. Itu bom waktu di pelayanan kesehatan. Nah, ini diperburuk dengan tekanan politik yang mengatakan bahwa dokter, kamu tuh pegawainya saya. Kalau kamu jelaskan kelemahannya pemerintahannya saya akan lihat ini sebagai serangan politik. Kamu nggak ada hak mengkritik saya. Kamu pegawai saya. Kerjakan sesuai dengan sumpah jabatannya kamu. Melayani masyarakat. Ya, maksudnya melayani kepentingan politiknya saya. Supaya nggak ada komplain. Selesai. Jadi kesenjangan ini nggak bisa diadres. Karena kalau kamu bilang, kalau kamu yang kan kamu jadi dokternya, kamu pegawai negeri, terus kamu bilang bahwa fasilitasmu nggak punya ini karena gubernurnya nggak mampu atau karena bupatinya nggak mampu, selesai karirmu. Nah, identifikasi ini sumbernya, sumber kekerasan pada tenaga kesehatan. Bahwa sistem politik memang tidak mengizinkan. Jadi bukan salah, bahkan bukan salah politisinya, karena kalau dia mengizinkan itu akan jadi tanggung jawab lebih buat dia. Akhirnya apa? Akhirnya ya mindset pemberi layanan kesehatan adalah yang penting nggak ada komplain. Posisi dokter sangat terjepit kalau sudah kayak gini. Dokter komplain, Pak Bupati, Pak Gubernur di puskesmas saya atau di klinik saya atau di RSUD saya tidak ada alat X sehingga pasien mati. Salah siapa ya komplain itu? Politisinya akan menyalahkan dokternya. Ya udah, kamu udah tahu kayak gitu, ngapain kamu cerita ke saya? Kalau seumpamanya pasien komplain, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, saudara saya meninggal karena dokter X tidak punya alat X. Siapa yang salah? Dokternya yang salah. Bupati akan datang ke dokternya, ngapain kamu sebut dia meninggal karena nggak punya alat X? Kan kamu tahu kita nggak mampu beli. Jadi kekerasan terhadap tenaga kesehatan dimulai dari kesenjangan antara ekspektasi pasien dan kemampuan dokter dan fasilitas. Nah, perbedaan ini kalau terlalu mencolok, pasien akan super kecewa, sangat kecewa. Apalagi dengan era internet di mana pasien bisa tahu alur yang benar. Bayangkan pasien nonton channel saya dan dokter tidak menyampaikan keterbatasan fasilitasnya dia, dan pasien meninggal. Itu bisa jadi cerita yang sangat panjang. Memanage expectation ini, mengatur atau mengelola kesenjangan ini, sebenarnya sudah jadi tugas dokter. Yang jadi masalah adalah sistem politik tidak mengizinkan. Sistem politik tidak mengizinkan dalam arti apa? Dalam arti gini, kalau dokter yang bekerja di institusi pemerintah mengatakan bahwa fasilitasnya dia tidak ada sehingga pasien mati, kepala daerah mau tidak mau harus melihat itu sebagai serangan politik. Kamu mengatakan saya tidak becus mengelola daerah saya. Meskipun tidak demikian, dokter mungkin cuma bilang, oke, memang kita tidak punya fasilitas ini, ke depan kalau ada di biaya, ada dana, mari kita adakan fasilitas ini, titik. Kan sederhana, umpamanya saya bilang, Bapak Albert, orang tuanya meninggal, kita tidak ada obat X. Saya nggak bilang salah kepala daerah. Tapi masalahnya adalah sistem politik mengharuskan kepala daerah melihat itu sebagai serangan politik. Untuk membungkam kalimat-kalimat yang sama. Karena kalau 10 atau 20 kalimat itu terulang di 10-20 pasien, kepala daerahnya nggak akan terpilih. Jadi membungkam ucapan bahwa fasilitas itu nggak ada, jadi membungkam penjelasan keterbatasan fasilitas itu memang sudah mendarah daging di sistem politik. Supaya jalan politiknya, kalau enggak kan kepala daerahnya selesai di pemilu selanjutnya. Dalam prakteknya yang terjadi apa? Kalau dokter komplain,
Pak Bupati, Pak Gubernur, ini di RSUD kita tidak ada alat X, jadi pasiennya mati, banyak yang mati. Pasti gubernurnya atau kepala daerahnya bilang, ya terus dokter maunya gimana? Kita kan dokter tahu nggak punya dana buat yang kayak gitu. Jadi salah dokternya, ngapain kamu ngadu? Kamu tahu kita nggak bisa selesaikan. Seumpamanya ada pasien datang ke gubernur atau bupati, Bapak kepala daerah, orang tua saya meninggal karena rumah sakit X tidak punya obat A. Kalimat selanjutnya yang keluar adalah dokter siapa yang bilang? Dokter Leo. Besok dokter Leo ditelepon. Ngapain kamu bilang ke pasien kalau kamu tidak ada alat X, Y, dan Z? Kenapa kamu nggak bilang kamu bilang kita nggak punya alat A? Kan kamu udah tahu kita nggak ada dana. Ngapain kamu ceritakan ke pasien? Kamu bosan kerja dikit sama kita. Dokternya dibilang nggak kooperatif. Jadi dokter mau komplain, dokter yang salah. Pasien komplain, dokter yang salah. Sistem politik by default siap mengorbankan dan menyumbangkan nama baik profesi dokter untuk juga mengorbankan kesehatan pasien. Karena kalau kita tidak identifikasi masalah, ya kesehatan pasien selamanya dikorbankan. Ketika terbentur dengan keterbatasan dana dan biaya. Sederhananya, salah terapi, no problem. Pasien mati, no problem. Pasien cacat, no problem. Salah obat, nggak masalah. Problemnya apa? Ya jangan sampai viral. Jangan sampai pasien komplain. Jangan sampai kasih rujukan timpang. Tapi selama semuanya ketutup dengan aman dan rapi, bukan masalah. Ini memang sistemnya seperti itu. Dan fenomena ini tidak terbatas di daerah ya. Akhirnya kan bertingkat karena membudaya. Dia jadi waktu jadi camat seperti itu, naik jadi bupati seperti itu, naik jadi gubernur seperti itu. Ya memang seperti itu. Survival mode-nya. Jadi aturan main di perpolitikan terkait kesehatan ya memang seperti itu, dan tidak banyak yang bisa saya lakukan sebagai dokter. Ya, tapi ada yang bisa Anda lakukan sebagai masyarakat. Perbedaan utama dari layanan publik dan layanan swasta ya di sini. Jadi ketika Anda ke rumah sakit swasta, kalau dia nggak bisa nolong Anda, 100% dia akan bilang dia nggak bisa nolong Anda. Dia nggak akan pura-pura nolong atau coba nolong. Karena rumah sakit swasta punya privilege untuk tidak pura-pura nolong pasien. Karena ketika dia bilang, Anda butuh kopi, kita nggak punya kopi, saya akan kirim Anda ke rumah sakit yang punya kopi. Sekian, transaksi selesai. Idealnya seperti itu. Dengan seperti itu, nggak ada kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Nggak ada kekecewaan, nggak ada beda ekspektasi. Karena begitu ketemu, langsung ekspektasi itu disamaratakan dengan fasilitas. Jadi, katakan pasien ini super kaya gitu, punya segala macam, dia bisa bayar berapapun. Dia masuk ke rumah sakit, dia bilang saya butuh X. Atau rumah sakit bilang, oh kayaknya dia butuh X. Rumah sakit bilang, saya nggak punya X. Transaksi selesai. Aman. Pasien selamat nggak? Selamat. Lebih selamat daripada rumah sakit pura-pura nolong sambil bilang, ya kita coba yang terbaik. Ini kalimat itu ya, kondisi yang ini yang saya bahas di awal, bahwa rumah sakit memberikan pelayanan di bawah kebutuhan pasien dan ekspektasi pasien, dan berharap tidak terjadi kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Itu bom waktu. Cepat atau lambat akan terjadi kekerasan. Masalah kedua. Ya, ini masalah kedua ini mirip sama masalah pertama. Yaitu sistem politik memperlakukan dokter sebagai public relation. Ini saya nggak bilang bahwa dokter nggak bisa jadi public relation. Silahkan. Dokter jadi public relation selama pasien tahu dia berdiri di sana sebagai public relation, bukan sebagai dokter. Dokter dalam arti dokter pasien, dokter medis, it's okay gitu, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika dokter ini berdiri sebagai seorang dokter, saya di sini sebagai orang yang mengutamakan kesehatan Anda, padahal di belakang saya adalah public relation buat sistem politik. Itu berbahaya, itu bisa melahirkan kebenaran paham, bukan salah paham, kebenaran paham, bahwa sebenarnya si dokter itu
melindungi kepentingan politik, bukan melindungi kepentingan pasien, tapi disampaikan kepada pasien bahwa dia seakan-akan melindungi kepentingan pasien. Itu benar paham dong, wajar pasiennya marah. Misalnya sistem politik banyak yang memperlakukan dokter sebagai public relation. Harus balik ke basic dulu. Apa tujuan keberadaan dokter atau institusi kesehatan? Nah, keberadaan institusi kesehatan bukan menyembuhkan pasien. Nah, politisi mungkin kalau Anda tanya kepala daerah, dia akan bilang mengobati dan menyembuhkan pasien. Kenyataannya enggak. Institusi kesehatan dan dokter banyak penyakit nggak bisa disembuhkan. Bahkan kalau bisa disembuhkan, banyak penyakit yang biayanya luar biasa mahal di luar kemampuan pasien dan daerah dan dokternya. Tapi kewajiban dokter, per definisi, doktore atau pengajar, adalah memberikan informasi kesehatan yang akurat bagi pasien. Itulah tugas pokoknya dokter, memberikan informasi medis yang benar kepada pasien. Kalau bisa ya mengobati, kalau bisa ya menyembuhkan. Tapi informasi yang benar ini fondasinya, fondasi dari layanan kesehatan. Pertolongan pertama terhadap pasien adalah informasi medis yang benar. Kalau pasien butuh A, kita tidak punya A, kita sampaikan kita tidak punya A. Ya dia bisa lari cari pertolongan daripada kita pura-pura nolong kasih B, kita tahu bahwa dia butuh A. Ya mati orangnya. Sistem politik seringkali menempatkan dokter tidak di posisi itu. Tidak untuk menjelaskan kebutuhan pasien dengan benar, tapi untuk mensukseskan promosi kesehatan, mensukseskan jaminan kesehatan, mensukseskan kepemimpinan kepala daerah, mensukseskan kampanye kepala daerah. Nah, ini artinya apa? Dokter itu di beberapa tempat jabatannya tidak dipengaruhi langsung, dipengaruhi, saya nggak bilang nggak dipengaruhi, saya dipengaruhi, tapi tidak dipengaruhi langsung dengan kualitas pelayanan terhadap pasien, dengan kepuasan pasien, dengan kesehatan pasien. Dipengaruhinya apa? Evaluasi dari kepala daerah dan atasan dokternya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang membahayakan karir dokter meskipun sesungguhnya baik untuk pasien. Contohnya bila dokter mengatakan sesuatu yang bermanfaat buat pasien namun dianggap sebagai serangan politik seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya, akan muncul kalimat dari atasan beliau, dokter, tolong kooperatif. Dokter yang seperti itu tidak perlu disampaikan ke pasien. Dokter, pasien tidak perlu tahu itu. Ini sedikit teguran-teguran halus yang translasinya atau terjemahannya itu jelas. Diam atau out. Kamu mau naik jabatan, kamu mau dapat masa depan di sini, diam. Atau ya kalau kamu nggak suka di sini, kamu tahu keterbatasannya banyak, kamu tahu pasien banyak mati karena keterbatasan tersebut, ya kalau kamu bicara kamu out dari kita, itu kamu artinya kamu nggak kooperatif. Situasi ini menjadikan kepentingan pasien, kebutuhan pasien menjadi keset politik. Sesuatu yang harus dirahasiakan, disapu, disembunyikan. Pokoknya jangan pasien sampai tahu kebutuhannya dia apa. Kita tidak punya. Seakan-akan ya kita ini baik, padahal pasiennya mati. Nah ini bukan suatu kebebasan profesi sebenarnya. Dan ini yang mengakibatkan kalau pasien sampai tahu itu terjadi pada dirinya, akan melahirkan kekerasan pada tenaga kesehatan. Karena cacat dan kematian itu nggak bisa ditawar dengan saya nggak bisa ngomong. Karena kalimat pasien selanjutnya adalah kamu kan dokter, gitu langsung. Dia udah nggak peduli bahwa jabatan dokter ini bergantung pada situasi merahasiakan keterbatasan fasilitas. Masa depan karir dokter ini tergantung dari rahasia itu. Nah, tapi ketika pasien meninggal kan kamu nggak bisa menjelaskan itu. Ketika keluarganya sekarang kamu nggak bisa jelasin itu. Ya udah. Lagi ketimpangan yang di masalah pertama itu mencuat dan terjadi kekerasan pada tenaga kesehatan. Karena sistem politik mengharuskan dokter menjadi public relation, merahasiakan sesuatu yang dikira sekiranya mengancam sistem politik di daerah. Ya, kita ke teknis. Wabah diare karena air bersih.
Pasti nggak dibahas sama dokternya. Pasti nggak, dokternya nggak bakal bilang bahwa daerah ini punya masalah air bersih. Itu besok dipanggil sama kepala PU sama bupati, selesai dia di situ. Atau terjadi peningkatan kematian karena ketiadaan bank darah. Katakan resusitasi dini butuh bank darah. Keluarga banyak yang siap donor, tapi bank darah nggak ada. Terus dokternya bilang, oh ya, bapak ibu itu anak-anaknya meninggal, atau saudara-saudaranya itu meninggal karena kita nggak punya bank darah. Atau saudara-saudaranya meninggal itu karena gagal ginjal, ya kita nggak punya bank darah. Kalau ada bank darah mungkin gagal ginjalnya bisa terobati. Oh, itu besoknya udah selesai dia karirnya. Atau masalah kulit karena limbah industri. Dokternya nggak bisa bilang, ini karena ada limbah industri, perizinan limbahnya di sini tidak bagus. Oh, itu selesai. Meskipun akan menyelamatkan daerah itu, tapi penyampaian informasi yang seperti itu akan dipaket atau diterjemahkan oleh sistem politik sebagai serangan. Ini yang harus diselesaikan. Ini jadi PR kita bersama, bagaimana menyelesaikan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Karena kalau tenaga kesehatan harus merahasiakan hal kayak gini, cepat atau lambat publik akan antipati terhadap tenaga kesehatan bersangkutan. Itu dokter udah tahu kita diare karena air kotor, gak dikasih tahu. Itu dokter udah tahu di sini banyak polusi, kita gak dikasih tahu. Saudara saya meninggal karena nggak ada. Pasien itu nggak bodoh, tapi mereka mungkin nggak menyampaikan langsung. Nah, kalau itu ditumpuk akan jadi bom waktu dalam kehidupan bermasyarakat. Nyawa orang biasa itu bukan NPC, bukan seperti di game yang meninggal terus lewat terus masuk statistik. Ketika seseorang meninggal, ketika seseorang cacat, itu banyak yang bicara, meskipun tidak di depan dokternya. Nah, kalau itu terus berkembang, itu membahayakan keselamatan dokternya sebenarnya. Karena ada kebencian di sana yang tidak di-manage, ada masalah di sana yang kita abaikan di dalam masyarakatnya. Manifestasinya ya waktu dia berobat. Nah, kalau dokter jadi public relation, nah ini saya jadi, katakan saya kepala daerahnya, saya bilang, Dokter Leo, di YouTube-nya kamu bilang kalau jadi dokter jadi public relation bisa bahaya. Nah, kalau dokter jadi public relation yang sukses kan, berarti masyarakat ngerti dong bahwa di daerah kita itu keterbatasannya apa aja. Harusnya dokter jadi public relation itu justru bagus, karena dia bisa menurunkan ekspektasi masyarakat ke ketersediaan fasilitas. Iya kan? Kan bisa disanggah seperti itu. Kalau dia sukses sebagai public relation, kekerasan turun karena kan dia bisa menutupi atau menjembatani kesenjangan ekspektasi dan fasilitas. Ya, minta maaf ya kepada yang berpikir seperti ini, tapi ketika ada cacat atau jenazah atau kematian yang lahir akibat informasi yang disembunyikan atau keterbatasan pembiayaan yang tidak disampaikan, atau kebutuhan fasilitas yang tidak disampaikan, itu kata-kata nggak ada gunanya. Pada banyak kasus kekerasan hampir tidak terhindarkan. Pasien merasa dihianati. Dan saya bicara bukan cuma dari akal sehat atau analisa, tapi juga ya pengalaman. Saya pernah menghadapi yang seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan cacat dan kematian karena informasi yang setengah-setengah atau sengaja kita sembunyikan hanya dengan kata-kata. Karena mereka yang kecewa ini pulang terus kepikiran, terus mencari apa yang kita lakukan, kira-kira benar apa enggak, terus bertanya pada dokter yang lain. Ini bom waktu kalau kita memang intensinya adalah menyembunyikan atau menutupi kegagalan politik atau keterbatasan fasilitas. Seperti yang saya ceritakan di depan. Jadi tidak semua masalah medis itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, powerful, efektif, tapi ada batasannya. Dan batasan itu ya ketika keluarga pasien meninggal atau cacat. Apa yang kita sampaikan
dari PR, bisa jadi dari public relation, bisa jadi tuduhan menyembunyikan fakta medis atau kelalaian medis. Saya punya opini bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah ini. Saya tidak tahu akan berhasil atau tidak. Tapi menurut saya ada dua langkah yang bisa kita kerjakan untuk menyelamatkan lebih banyak pasien. Jadi saya nggak bilang menyelamatkan semua, karena menyelamatkan seluruh pasien di seluruh Indonesia is impossible, tidak mungkin. Kita mencoba menyelamatkan sebanyak-banyaknya dengan uang yang ada, sisanya kolateral. Ya, pertama, kalau solusi dari saya sebenarnya bagaimana supaya pelayanan kesehatan itu tersentral. Jadi, Dinas Kesehatan seluruh Indonesia hanya bertanggung jawab pada Dinas Kesehatan di Jakarta. Jadi tidak terkait dengan politik di daerah. Ini akan menjadikan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia lebih transparan dalam penyampaian dan lebih bisa netral. Jadi tidak lagi karir mereka tidak lagi di bawah pengaruh kepala daerah. Ini penting. Jadinya kan kalau dekat-dekat pemilu itu tidak ada beban politik. Kemudian edukasi. Solusi kedua adalah edukasi. Ya, masyarakat harus ngerti, meskipun bukan dokter, bahwa ada standar pelayanan yang harus dipenuhi ketika terjadi suatu fenomena medis. Jadi nggak asal bahwa kalau ketemu dokter spesialis itu udah aman. Enggak. Masyarakat harus tahu fasilitas apa yang minimal perlu ada supaya pasien selamat. Nah, jadi lewat sentralisasi institusi dan edukasi, mudah-mudahan mungkin lebih banyak pasien selamat. Saya bukan ahli atau expert dalam bidang pelayanan kesehatan atau ilmu kesehatan masyarakat. Tapi ya, menurut saya pribadi, kepentingan politik di daerah terlalu kuat mempengaruhi pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan bukan salah dokternya. Siapapun Anda taruh di sana akan terjebak dengan sistem politik di daerah. Kalau dia masih sangat terikat dengan kepentingan kampanye kepala daerah bersangkutan. Tapi kalau dia bisa kita lepaskan, kita bisa buat Dinas Kesehatan hanya bertanggung jawab kepada IKN, kepada IKN, kepada pusat. Maka kepala daerah, jumawa politik kepala daerah seperti apapun, kepala Dinas Kesehatan nggak khawatir. Kepala Dinas Kesehatan bilang, saya melaksanakan tugas sesuai dengan amanat dari pusat. Akan lebih banyak yang selamat, akan lebih transparan dalam pemaparan masalah kesehatan di daerah. Nah, kontrol. Nah, seumpamanya Dinas Kesehatan ini tidak bergantung pada kepala daerah, juga ada efek positifnya di mana kepala daerah nggak akan sungkan-sungkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di daerahnya dia. Masalah yang sekarang terjadi adalah kepala daerah itu enggan, bukan nggak mau ya, enggan. Ya, saya jadi kepala daerah juga saya enggan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di daerahnya dia. Karena kalau saya identifikasi, otomatis itu. Masalah tersebut jadi tanggung jawabnya saya, karena saya kepala daerah yang membawahi Dinas Kesehatan di daerah itu. Tapi kalau Dinas Kesehatan langsung bertanggung jawab kepada pusat, dan kepala daerah mengidentifikasi masalah kesehatan, masalah tersebut jadi tanggung jawabnya pusat. Jadi ada saling kontrol di sana yang lebih baik daripada Dinas Kesehatan terkait dengan politik di daerah. Nah, karena saya bukan siapa-siapa dari dalam sistem kesehatan di Indonesia, ya cuma dokter yang coba menyampaikan pemikiran melalui YouTube. Ya, saya hanya bisa membantu di solusi nomor 2. Saya hanya bisa mengedukasi masyarakat tentang standar pelayanan medis dan kebutuhan medis yang pada hakikatnya tidak tergantung pada ketersediaan fasilitas, tidak tergantung pada kompetensi politik, tidak tergantung pada sistem politik.
Dengan pasien memahami kebutuhan medis, maka salah paham antara dokter dan pasien akan terjadi lebih sedikit. Nah, kok bisa? Ya, bisa dong. Bayangkan saya kasih tahu, COPD butuh obat 750.000. Kamu datang ke layanan kesehatan, yang kamu tahu budgetnya cuma 50.000. Begitu kamu langkahkan kaki ke pintu, nilai nyawamu udah 50.000. Kamu tahu, ya udah, gak mungkin dong kamu kasarin dokternya. Gak mungkin kamu melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang kamu tahu posisinya terjepit. Nah, saya cuma bisa bantu dari sana. Saya hanya bisa bantu dari sisi edukasi. Tapi dari sisi regulasi, jelas perlu ada sedikit revisi agar sistem politik di daerah tidak menekan tenaga kesehatan, terutama dokter. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.